Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up? Perkenalkan, nama saya Sabtobri Hermawan dari kelas 12 MIPA Tahfidz, akan mengajak para khalayak ramai untuk belajar bersama mengenai wabah penyakit. Kalian tidak akan asing lagi di era yang serba instan dengan wabah yang dinamakan COVID-19. Itu merupakan momok bagi para khalayak ramai yang telah menyebar di seluruh permukaan bumi. Akan tetapi, tetaplah tenang dan nikmati perjalanan hidup. Karena setiap wabah yang diturunkan oleh Allah SWT itu disertai dengan obat, dan para hambanya pasti menemukan cara penanggulangannya. Seperti yang sudah disebutkan dalam hadis yang artinya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit sampar ta'un. Maka beliau menjawab, sesungguhnya penyakit ta'un adalah azab Allah yang diturunkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan menjadi wabah penyakit itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman, sebab barang siapa yang tetap tinggal di dalamnya dengan sabar dan berkeyakinan bahwa suatu penyakit tidak akan menimpa kepada seseorang kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Apabila ia mati karena ta'un tersebut, maka ia dibilang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yo, dari hadis tersebut bisa kita petik bahwasanya pada masa pandemi yang sedang kita jalani, kita harus patuh dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pakai masker, jaga jarak, jangan keluar rumah terlebih dahulu. Itu merupakan usaha kita agar tetap terhindar dari wabah yang sedang melanda. Yo, maka dari itu kita harus patuh sama pemerintah, karena pemerintah itu yang tahu seluk-beluk tentang wabah, terutama COVID-19 yang sedang melanda Indonesia pada saat ini. Kita sebagai rakyat yang patuh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, seyogyanya kita menaati peraturan yang telah dibuat, karena itu merupakan upaya penanggulangan atau pencegahan agar wabah tersebut tidak menjadi-jadi. Walaupun wabah COVID-19 saat ini sudah bisa dikatakan lebih dari kata jadi, tapi tetap santai. Tetap santai, tetap madhep mangarep, usaha sing kerep lan pandonga sing mantep. Sing penting ayem. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita. Allah itu Sang Maha Kuasa yang mengatur segalanya tentang kita, karena manusia itu hanyalah wayang yang telah diatur oleh Allah, yang berperan sebagai dalang. Walaupun Allah yang mengatur semua tentang kita, namun kita diberi hak prerogatif untuk memilih kehidupan kita sendiri, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada lagi yang dapat menolaknya, karena sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bisa dibilang nasib para khalayak ramai tidak akan dirubah apabila mereka tidak merubahnya.
Yuk, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa wabah penyakit yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti bisa ditangani oleh hambanya. Dengan apa? Dengan berdoa dan perbanyak usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang melebihi batas kemampuannya. Dan bahkan bagi orang-orang yang beriman, masa pandemi saat ini merupakan wabah yang barokah. Karena terdapat banyak sekali hikmah di dalamnya. Pocal, ayo apa? Contohnya bagi para pekerja keras yang jarang bertemu dengan keluarga, bisa bercanda bersama, makan bersama, kumpul bersama dalam lingkup keluarga. Dan serta bagi para khalayak ramai yang susah untuk sholat 4 waktu, jadi terbiasa kembali karena mereka berada di rumah. Jadi jangan kalian artikan bahwasanya wabah ini adalah suatu kutukan. Kenapa? Mergo kuwi utuh barang gaib. Sekian video saya kali ini, semoga para khalayak ramai terhibur dan semoga bermanfaat. Teko digawe ayam, oke? Jangan lupa like and share dan silahkan berikan masukan atau komentar di kolom komen di bawah. Yo, terima kasih masih memandangi wajah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.